Turunin sedikit, sedikit aja. Stop. Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama saya muliakan dan saya hormati Ketua Badan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman beserta jajaran pengurusnya, mudah-mudahan dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Yang sama saya muliakan dan saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, para jemaah sekalian yang hadir pada kesempatan yang mulia dan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, amal-amal kita, bacaan-bacaan kita berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Serta duduk sila kita di majelis ini, kita berharap kita dapat duduk pula kelak bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur banyak-banyak kita ucapkan kepada Allah, limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita hingga sampai hari ini, saat ini kita dapat beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari, baik yang berkaitan dengan hablum minallah, ibadah kepada Allah, maupun hablum minan nas, interaksi antar sesama manusia. Mudah-mudahan basah lisan kita memuji Allah, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat kita di dunia, selamat pula kita insyaallah di akhirat kelak. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Syafaatnya pula lah kelak yang kita harapkan di yaumil qiyamah. Dan kita berdoa dapat bertemu dan bertatap muka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminum air daripada air telaga Kausar, masuk surga pula kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat
satu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Hai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan kemudian daripadanya Allah menciptakan istri-istrimu, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia ciptakan istri-istrimu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tenang. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kalian sudah memiliki kemampuan, maka hendaklah kalian menikah. Kenapalah tiba-tiba membaca ayat tentang rumah tangga, tentang istri, tentang suami, tentang menikah? Kalau Tuhan membajak sawah, sawah dibajak ditanami tomat. Kukira tenda di depan untuk menikah, rupanya untuk bersunat. Saya menengok tenda-tenda ni teringat dulu masa-masa dulu menikah ya Bu ya. Kalau menengok tenda ni Pak ingat dulu menikah ada tenda-tenda. Saya begitu kalau nengok tenda ingat saya. Ada juga orang ni nengok tenda-tenda terpasang mau menikah lagi dia. Beda-beda. Kalau saya ingat saya dulu waktu menikah dulu. Nah, beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya duduk sama kawan saya, adekan 1 tahun saja di bawah saya. Mengopilah kami berdua, kira-kira begitulah duduk bersama. Belum menikah. Jadi berceritalah kami. Saya tanya sama dia, kenapalah kau belum menikah? Saya bilang. Kata dia, aku takut mau ku kasih makan apalah nanti anak orang itu, kata kawan saya ini. Jadi panjang lebar lah saya jelaskan ke dia. Di antaranya begini, kau tak yakin rupanya dengan rezeki Allah itu, saya bilang. Kerjakan ada walaupun tak banyak gaji, tapi kan ada kerjaan. Kenapa tak yakin dengan rezeki Allah? Karena dia beranggapan kalau dia menikah dengan seorang perempuan, maka rezeki dia akan diambil sama perempuan itu. Rezeki dia akan berkurang, duit dia akan berkurang. Yang seharusnya gaji untuk dia itu umpamanya 2 juta, karena dia punya istri jadi 1 juta untuk dia, 1 juta untuk istri. Dia beranggapan kalau menikah berkuranglah rezeki dia. Ini pemahaman yang salah, saya bilang. Sesungguhnya orang yang berumah tangga itu, si laki-laki dia akan bawa rezekinya sendiri, perempuan akan bawa rezekinya sendiri. Kalau dia punya anak-anak itu bawa rezekinya sendiri. Jadi tak betul rezeki kita yang diambil istri, tak betul. Rezeki dia yang diambilnya, bukan rezeki kita, saya bilang. Memang kalau bercakap ni enak untuk meyakinkan orang, payah betul Pak. Dan harus yakin kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bukan diambil ibu itu rezeki kita, tapi memang rezeki dia. Memang sudah Allah tentukan, itulah rezeki dia. Dan tak ada satu makhluk pun di dunia ini yang Allah
tidak tetapkan rezekinya. Kalau udah habis rezekinya, maka meninggallah dia, matilah dia. Yakin kan Pak? Yakin, harus yakin, memang begitu. Saya bawa rezeki saya, istri saya nikah dengan saya, dia bawa rezeki dia. Saya punya anak, anak saya itu dia bawa rezeki sendiri, bukan diambilnya rezeki saya. Makanya kata orang-orang tua dulu, makin banyak istri, makin banyak rezeki. Marah ibu tuh, marah ibu. Maksudnya dari segi ini tadi bu, bukan saya menganjurkan bapak-bapak nih banyak istri, bukan. Maksudnya dari segi saya bawa rezeki saya, istri satu bawa rezeki dia, istri dua bawa rezeki dia, istri dia tiga bawa rezeki dia, istri empat bawa rezeki dia, banyak anak-anak tuh bawa rezeki masing-masing. Itu maksudnya banyak anak, banyak rezeki, banyak istri, banyak rezeki. Bukan berarti saya menyuruh bapak-bapak nikah lagi. Ibu itulah cepat kali dia tersinggung. Nah ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bahkan rezeki yang sudah ada di mulut kita pun, kalau bukan punya kita, maka dia tak akan masuk ke mulut kita. Saya mau makan ikan nih, ikan tuh di depan saya, ikan tuh kepala ikan. Tapi dia bukan rezeki saya, bukan untuk masuk ke tubuh saya, dia rezeki kucing. Begitu saya mau makan ikan tuh, lompat kucing tuh, ditangkapnya ikan tuh. Temenung, saya tengok kucing tuh, ditengoknya balik saya. Tengok anakku sama kucing tuh. Itu bukan rezeki saya, rezeki kucing. Dah yakin kau? Saya bilang. Agak payah juga kata dia. Belum juga yakin kawan. Jadi apalagi penyebab kamu ni tak mau menikah? Saya bilang. Aku takut tak ada yang mau sama aku, kata dia. Takut dia tak ada yang mau sama dia, Pak. Jadi saya bilang, jangan cari yang tidak mau. Ya kan bu, carilah yang mau. Kalau mencari yang tak mau, ya tak dapat lah. Saya bilang, cari yang mau. Begitu cara dia. Menikah tuh cari yang mau. Kalau dicari yang tak mau, ya tak dapat lah. Tak mungkinlah satu kampung baru nih ya, kampung baru. Gaharu. Tak mungkinlah satu gaharu nih tak ada yang mau sama kita untuk menikah. Abang udah menikah bang? Tak izin saya bang. Belum menikah abang nih. Tak mungkin satu gaharu nih bang tak mau sama abang nih. Ganteng, putih, tinggi, tegap. Tak mungkin tak ada yang mau. Tinggal cari aja dari ujung sana. Awak tanya rumah ujung sana tuh. Dari ujung sana berhenti. Kan ada rumah ujung. Berhenti rumah pertama tuh. Orang kita mau ikut Nabi, mau jalankan sunnah Nabi, pasti Allah tolong. Tak mungkin tak Allah tolong. Berhenti kita sini tanya, wah assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa ada anak gadis ini wah? Oh tak ada anak gadis ini, udah nikah semua, kata wah tuh. Pindah rumah sebelahnya. Tanya rumah wah sebelah tuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah ada anak gadis ini wah, saya mau menikah nih, udah adalah gaji tak pala banyak sikit. Ada anak gadis. Oh maaf ya nak, anak wak semua di luar kuliah, tak ada di sini anak gadis. Di mana lah wak kira-kira ada anak gadis ya wak? Selang dari 5 rumah sini ada semalam wak tengok anak gadis menyapu-nyapu. Cobalah datang ke situ. Datang awak ke situ. Assalamualaikum wak. Ya apa nak? Saya anak wak ini, saya mau mencari anak gadis untuk apa? Jadikan istri. Udah ada lah gaji sikit-sikit. Saya tanya di sebelah rumah sana, katanya di rumah sini ada anak gadis menyapu-nyapu semalam tuh. Oh wawak lah itu, kata dia. Akulah itu, kata dia. Wak memang lagi mencari suami, kata dia. Kalau adik mau boleh juga, kata dia. Kan mau wak nih kan? Mau kan bu? Wak perempuan nih kan mau.
Kalau dia mau, kita mau, jadi enggak Bu? Jadi enggak Bu? Jadi kalau mencari yang mau. Kalau mencari yang tak mau, sampai kapanpun tak dapat. Itu contoh saja, bukan saya suruh abang ini tadi keliling dia di Gaharu ini, enggak, itu contoh saja. Jadi saya meyakinkan kawan saya ini yang umurnya setahun di bawah saya udah 2 anak saya Bu, laki-laki dua-dua, untuk meyakinkan kawan saya ini supaya dia tak takut dalam persoalan berumah tangga begitu. Bukan saya maksudnya mengajari bapak dan ibu-ibu, enggak. Tapi saya tegaskan juga terhadap kawan saya ini bahwa berumah tangga itu, memiliki istri itu berarti kita menikah dengan seorang makhluk Allah yang banyak modelnya, banyak maunya, macam kelakuannya. Saya sampaikan ke dia, kalau kita menikah dengan perempuan, maka sesungguhnya saat itu kita akan bersama orang yang banyak modelnya, banyak maunya, banyak keinginannya, macam-macam kelakuannya. Itulah perempuan. Laki-laki pun gitu juga Bu, tapi tak banyak kali. Lain-lain juga modelnya, tapi tak banyak macam perempuan. Perempuan ini modelnya banyak, lain-lain. Ada yang kalau kita marah, dia menangis. Sikit kita marah, menangis dia. Ada yang kalau kita marah, diam dia. Sebulan tak dicakapinya kita. Ada Pak. Ada perempuan nih kalau kita marah, dimarahnya balik. Ada perempuan nih kalau kita marah, diam dia, tahu-tahu bebuih mulut kita. Ditaruhnya racun diminum kita itu. Kita tengok di TV, kita tengok di internet, banyak kejadian. Ada perempuan nih rajin masak, rajin betul masak. Kadang berlebih-lebih yang dimasaknya itu sampai terbuang. Rajin betul masak. Satu hari 4 kali, 5 kali masak. Dia memang rajin masak. Ada yang malas masak, tapi semua alat masak dibelinya. Rajin beli alat masak. Centong dari yang pendek sampai yang panjang alat masak dia ada. Open ada, wajan dari yang kecil sampai yang besar, teflon, dandang, segini dandang waktu. Masak malasnya minta ampun. Ada yang rajin masak, malas cuci piring. Ada juga Bu. Di wastafel-nya itu penuh piring, menggunung piring. Sini sendok, piring penuh sini. Sampai suami dia mau tahajud tengah malam, bangun, kan masih mengantuk, bangun-bangun waktu mau cuci muka di wastafel, tuh cucuk garpu mata wak itu. Paksa ke IGD Pak, pasang perban sebelah kanan. Tercucuk garpu penuh di wastafel tuh piring. Tapi malas dia cuci piring di rumah. Ada juga modelnya rajin di tempat orang lain. Di rumah malas betul. Oh, kalau datang tempat orang, pantang dia menengok piring kotor. Kalau datang dia ke tempat mertua, si nyuci piring aja kerja dia. Kata mertua dia, "Leha, janganlah si nyuci piring aja. Kemarilah kumpul-kumpul. Jangan cuci piring, biar aja tuh sah dicuci." Kata kakak itu, "Alah, aku tak bisa lah mak menengok banyak kali piring jorok begini. Tak tahan mataku menengoknya," kata dia. Suami dia berperban mata dia di luar tuh langsung. Kata suami dia, muntah suami dia. "Habis mataku gara-gara tercucuk garpu lah kau," katanya. "Kau bilang pula tak bisa menengok piring kotor," kata. Jadi memang beda-beda, lain-lain.
Jadi ketika kita menikah dengan seorang perempuan, saya bilang kita harus siap dengan berbagai persoalan yang akan dialami di dalam rumah tangga itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Yang kedua, harus paham terkait hukum hakam di dalam rumah tangga. Jangan cuma taunya menikah saja tapi tak paham hukum talak, tak paham masalah rujuk, tak paham masalah li'an, tak paham masalah zihar. Itu nanti akan kita bahas. Dan hanya mau menikah, bahkan Bapak Ibu, ada orang yang sudah 40 tahun menikah, 50 tahun menikah, tak paham dia persoalan hukum hakam di dalam rumah tangga itu. Taunya mau menikah aja, tapi persoalan hukum dia tak paham. Bahwa kalau kita mengkaji bab nikah, itu memang 7 hari baru selesai, lebih pun mau tuh kalau bahas bab nikah. Biasanya kitab-kitab fikih itu yang menjadi rujukan itu Fathul Mu'in. Di situ ada bab nikah. Baca masalah bab nikah itu ternyata begitu banyak hukum-hukum di dalam rumah tangga itu. Bukan hanya persoalan sekedar menikah saja. Dimulai nanti misalkan dari memilih pasangan, kemudian persoalan meminang, kemudian persoalan melihat pasangan, lalu masuk kapaah, masalah sekupu, kemudian nanti masalah mahar, ijab kabul, lain sebagainya. Ada agaknya sikit-sikit hanya sekedar mengingatkan beberapa perkara yang berkaitan dengan persoalan itu supaya agak-agak mengingat dan saling berbagi terkait persoalan hukum-hukum dalam persoalan rumah tangga ini. Jangan sampai kita berumah tangga persoalan-persoalan di dalamnya kita tak tahu gitu. Barangkali bapak yang sudah tahu, sudah ingat, hanya sekedar mengingatkan. Orang-orang tua kami yang dirahmati Allah. Jadi ada banyak tuh, kalau saya bahas semua nanti tak cukup waktu kita. Saya pilih-pilih, nanti yang lain bisa kita baca-baca sendiri di rumah. Di antaranya yang berkaitan dengan hal tersebut adalah persoalan mahar. Persoalan mas kawin kalau orang kita bilang. Mahar ini ada 2. Ada namanya mahar musamma, ada namanya mahar misil. Mahar musamma itu mahar yang sudah disepakati di awal, disebutkan di ijab kabul akad nikah itu, kemudian diserahkan pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan setelah menikah itu. Itu namanya mahar musamma. Misalkan berapa maharnya? 1 juta disepakati sebelum menikah. Ketika ijab kabul itu, aku nikahkan kepada engkau anakku si Polan binti Polan dengan mahar atau mas kawin 1 juta rupiah dibayar tunai. Setelah itu nanti si laki-laki memberikan 1 juta rupiah kepada perempuan, itulah namanya mahar musamma. Musamma itu yang sudah disepakati, yang sudah tahu berapa jumlahnya. Ada namanya mahar misil. Mahar misil itu yang tak ada kesepakatan di awal, tidak disebutkan di dalam ijab kabul, dan tak dapat juga kesepakatan setelah menikah. Namanya mahar musamma. Jadi tak wajib menyebutkan jumlah mahar itu ketika ijab kabul. Mayoritas ulama tak wajib, Pak. Dengan mas kawin sekian tunai, itu tak wajib disebutkan. Jadi kalau tak ada kesepakatan di awal, tidak disebutkan ketika ijab kabul, belum ada kesepakatan setelah itu, maka namanya mahar misil. Misil itu apa? Misal, seumpama si perempuan, misalkan yang sama dengan perempuan ini modelnya, di kampung itu ada 3 orang.
Jadi ditengoklah yang 3 orang ini berapa maharnya. Oh, 1,5 juta, berarti sama dengan ini juga 1,5 juta lah dikasih maharnya. Itu namanya mahar misil. Atau ditengok kakaknya atau adiknya. Kakaknya berapa maharnya dulu waktu menikah? Oh, 2 juta. Maka itulah namanya misil. Dikasih juga 2 juta untuk si perempuan ini, karena belum ada kesepakatan dari awal. Si laki-laki kasih 2 juta rupiah. Kenapa ada mahar musamma, ada mahar misil? Nanti berkaitan dengan hukum-hukum berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi mahar ini penting. Cuma yang jadi persoalan, kadang orang bukan maharnya ini yang dipentingkan, antarannya itu yang dipentingkan orang. Maka saya sering katakan, kalau ibu punya anak, bapak punya anak, jangan mahal-mahal kali antaran itu, Pak. Di tempat saya, Bu, tempat saya di Kuala Simpang, di asal saya di Kuala Simpang, itu kalau menikah harus ada duit 50 juta sampai 150 juta. 50 juta sampai 150 juta. Itu nanti paling untuk si perempuan ya 30 juta, 40 juta. Sisanya untuk apa? Untuk acara pernikahan. Sewa tenda, sewa catering, sewa ini, sewa itu, lain sebagainya. Yang jadi masalah nanti pihak laki-laki berutang pula. Begitu setelah menikah habis untuk membayar utang lagi. Kan bagus maharnya ini dibesarkan. Maharnya 100 juta. Kenapa rupanya? Mahar itu nanti dikasihkan untuk perempuan. Jadi hak si perempuan, dia bisa menggunakan mahar itu untuk apa saja. Dia bisa menolong suaminya, dia bisa kasih pinjam ke suaminya. Ibu itu bisa digunakan, karena itu hak ibu. Terserah mau ibu gunakan untuk apa, untuk si perempuan ini. Cuma orang sekarang mahalnya itu bukan untuk mahar. 150 juta, 100 juta itu bukan untuk mahar, bukan untuk mas kawin. Mas kawinnya nanti paling lah 500 ribu, seperangkat alat sholat dengan duit 500 ribu dibayar tunai. Begitu habis menikah baru pening si laki-laki membayar utang. Jangan mahal-mahal kali. Kalau mampu si laki-laki tak ada masalah, Pak. Saya tengok beberapa waktu yang lalu, mungkin ibu menengok juga. Antaran menikah itu mobil beko. Ada Bapak tengok, Pak? Antaran menikah itu mobil beko mengeruk tanah tuh. Saya heran juga, kenapa lah ini antaran menikah nih mobil beko. Saya pikir ada mobil beko, pokoknya hebat lah. Jadi rupanya si laki-laki ini keluarga dari kontraktor. Ya kalau dia kaya tak ada masalah, kalau ada duitnya tak ada masalah. Yang jadi masalah kan memaksakan. Tak ada duitnya gara-gara ditetapkan mahal, tak jadi menikah. Kalaupun ibu bapak mau buat anak ibu bapak nih mahal, yang perempuan nih mahal dia yang perempuan nih memang betul-betul cocok lah dibuat mahal. Gitulah kira-kira. Memang betul-betul layak dia untuk mahal. Maksudnya Ustaz, kenapa Bu kok mahal kali sampai 100-150 juta? Kata ibu tuh, "Camana tak mahal Ustaz, dia doktor. Hafal Quran 30 juz di dalam dada Ustaz, 30 juz. Arba'in hafal Ustaz. Tahunahu sorok, bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Belanda. Masak semua bisa dimasaknya Ustaz. Japan food, Korean food, seafood, semua bisa dimasaknya Ustaz. Muka jangan tanya Ustaz cantik, putih, bibir merah bak delima, alis beriring bak semut, rambut hitam, ikal-ikal sikit Ustaz, alis tebal,
dagu panjang, lesung pipit masuk ke dalam Ustaz, leher jinjang, cantik Ustaz, mata biru, cocoklah mahal. Ini tak berleher 150 juta. Tak ada leher. Tak ada lehernya 150 juta. Hafal Quran cuma qul huwallahu ahad sama qul a'udzu birabbin nas. Hafal hadis cuma an-nazafatu minal iman. Masak cuma bisa masak air sama masak telur, masak nasi satu lagi. 150 juta. Kan kurang pas ya Bu ya. Kira-kira gitu. Kalau kenapa mahal? Oh, ada memang dia mahal nih, hafal 30 juz, hadis, semua kitab dia hafal, bahasa Arab di luar kepala. Nyanyi lagu Al-Qur'an bisa, tajwid bagus, baca tartil paten, lagu dangdut oke, lagu kasidah mantap. Oh iyalah 150 juta. Nah, kira-kira gitu. Ibu bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandai-pandailah bapak ibu terkait hal demikian. Jangan gara-gara terlalu mahal anak kita kemudian tak jadi menikah, atau si laki-laki harus berhutang ke sana kemari sehingga setelah menikah anak kita juga yang akan menanggung akibat daripada hutang itu. Nah, kemudian ada lagi di dalam persoalan nikah itu misalkan masalah kapaah atau masalah sekupu. Sekupu itu maksudnya setara, ada di dalam bab pernikahan. Setara itu misalkan yang hafiz Quran 30 juz dengan hafiz Quran. Yang baik akhlaknya dengan yang baik. Itu ada namanya kapaah. Nanti bisa dibaca. Nah, kalau persoalan sekupu ini atau kapaah, nanti wali, ada namanya wali musbir. Wali musbir itu ayahnya, atuknya gitu. Ayah atau atuk ini boleh menikahkan anaknya yang perempuan walaupun dia tidak setuju yang perempuan nih, dengan syarat sekupu, dengan syarat kapaah itu tadi. Boleh. Walaupun si perempuan tak setuju, Pak, dalam Islam boleh. Dengan syarat sekupu. Misalkan perempuan hafal 30 juz, ayahnya cari yang laki-laki yang 30 juz sama dengan yang perempuan ini, akhlaknya baik, akhlaknya bagus, maka si perempuan ini tak boleh menolak. Boleh ayahnya menikahkan si perempuan ini dengan laki-laki. Dengan syarat itu kapaah tadi, sekupu. Si perempuan ini putih bersih, cantik, ayahnya pun cari yang putih bersih cantik ganteng, dinikahkannya. Kapaah namanya sekupu, maka ayahnya boleh menikahkan walaupun tanpa persetujuan yang perempuan. Tapi kalau tak sekupu tak bisa, tidak kapaah tak bisa. Itu ada namanya. Ada lagi Bapak Ibu persoalan talak, khulu, kemudian fasakh. Talak, khulu, fasakh. Talak ini udah kita jelaskan di beberapa waktu yang lalu. Kalau ibu hadir saat itu, ini udah panjang lebar saya jelaskan. Macam mana kalau talak 1, macam mana kalau talak 2, macam mana kalau talak 3, macam mana kalau talak soreh, macam mana kalau talak kinayah. Talak jelas tu macam mana, talak yang samar tu macam mana, berapa masa iddahnya. Bapak harus bisa menghitung masa iddah. Kalau bapak datang, insya Allah bapak ingat. Macam mana kalau perempuan ditalak dalam keadaan dia hamil, macam mana perempuan ditalak kalau dia dalam masa suci, macam mana kalau perempuan ditalak kalau dia tak ada haid lagi, tak ada halangan lagi. Kira-kira ingatnya itu masih, Bu? Agak ragu aku menengok ibunya, agak tertunduk. Mudah-mudahan ingatlah ibu ya. Di antaranya kalau ditalak dalam keadaan hamil, masa iddahnya setelah melahirkan.
Kalau ibu ditalak masa suci, maka masa iddahnya salah satu quru, 3 kali suci. Maksudnya saat ibu ada haid 3 kali suci. Menghitungnya nanti suci, haid, suci, haid, suci, haid. Habis masa haid itu, habislah masa iddah. Kalau dia tak ada lagi masa masa suci, maaf kita sampaikan kemarin, tak ada lagi halangannya, tak ada lagi haidnya. Sebahagian mengatakan masa iddahnya itu 3 bulan gitu. Nah, ada namanya khulu. Itu tak saya bahas lagi masalah talak, itu udah. Nanti kalau saya tak silap ada juga ini di apa kita di YouTube Baitur Rahman, ibu cek saja nanti persoalan talak itu. Ada namanya khulu. Kalau talak itu perceraian atau ucapan cerai yang diucapkan laki-laki kepada perempuan. Mulai hari ini engkau saya ceraikan, kata bapak tu, maka jatuhlah talak 1. Kalau dia khulu, permintaan perempuan itu pula yang minta cerai kepada laki-laki dengan membayar denda. Misalkan berapa? 100.000, 200.000 dan lain sebagainya. Bang, abang ceraikanlah aku bang, kata ibu itu sama suaminya. Ini duit 1 juta sama abang, diambil sama suaminya 1 juta, maka itu namanya khulu. Khulu itu permintaan cerai dari ibu. Kalau dia nanti ke pengadilan agama, namanya itu menggugat, ibu gugat cerai suami ibu, itu namanya khulu. Kalau talak itu dari suami, kalau khulu dari istri. Nah, jadi ibu ada juga hak ibu minta cerai itu ke suami, atau ibu mengajukan ke pengadilan agama sebab beberapa faktor, misalkan tidak menjalankan nafkah yang telah tidak menjalankan kewajiban, ibu bisa lapor ke pengadilan agama, namanya khulu. Ada lagi namanya fasakh. Fasakh itu bapak ibu yang dirahmati Allah, hubungan pernikahan yang otomatis dibatalkan, namanya fasakh. Hubungan pernikahan yang secara otomatis itu dibatalkan. Sebab apa? Misalkan salah satu dari kedua ibu atau bapak ini murtad, keluar dari Islam, maka pengadilan memfasakh otomatis, berpisah daripada yang namanya persoalan rumah tangga itu. Jadi ada namanya talak, ada namanya khulu, ada namanya fasakh. Fasakh itu siapa yang memisahkannya, Bu? Pengadilan. Kalau talak dari siapa, Bu? Dari suami. Kalau khulu dari siapa, Bu? Dari istri. Talak dari suami, khulu dari istri, fasakh dari pengadilan. Ada lagi namanya zihar. Zihar itu menyamakan anggota tubuh yang wajib ditutup istri kita dengan ibu kita, namanya zihar, Pak. Apa anggota tubuh yang wajib ditutup itu? Kalau bapak sebutkan, maka bapak telah menzihar istri bapak, dan bapak tak boleh menyentuh istri bapak sebelum bapak membayar denda. Misal contoh nih, Bu, contoh. Jempol kamu sama dengan jempol mamaku. Zihar, Pak. Kalau dalam bahasa hadis itu punggung kamu sama dengan punggung ibuku. Zihar, Pak. Dan tak boleh disama-samakan anggota tubuh istri kita dengan anggota tubuh mahram. Mahram yang tak boleh kita nikahi, emak kita, nenek kita, adik kita, saudara kita perempuan, tak boleh disamakan.
Kalau disamakan bapak sebut begitu, maka namanya zihar. Bapak tak boleh berhubungan dengan istri sebelum membayar denda. Apa dendanya? Kafarat. Dendanya itu membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. 60 orang Pak kasih makan Pak, kalau bapak sebutkan itu. Tapi kalau sifatnya tidak, tubuhnya itu, anggota tubuhnya itu, kalau sifatnya sifat anggota tubuh itu tidak. Dah, sikit lagi ya Bu ya. Ada namanya li'an. Li'an itu suami atau istri bersumpah karena salah satu dari mereka menuduh pasangannya berzina. Maaf sih Bu. Sekarang banyak Pak di media sosial, suami mergoki istri selingkuh, istri memergoki suami berselingkuh. Kata suaminya kepada istrinya, kau sudah berzina, maaf ya Pak ya, kamu sudah berzina dan anak dalam kandunganmu itu bukanlah anakku, kata suaminya. Kalau seorang laki-laki atau suami menuduh istrinya berzina, maka si suami ini wajib diqazab. Diqazab tuh Pak, dicambuk. Hukum qazab itu cambuk 80 kali. Karena si suami ini ingin menghindari diri dari cambuk itu, maka suami bersumpah, namanya sumpah li'an. Aku bersumpah bahwa aku memang benar-benar menyaksikan terhadap istriku ini maaf berzina. 4 kali diucapkan di pengadilan tuh. Kemudian yang kelima nanti, kalau aku berdusta, maka aku siap menerima laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya li'an. Nanti ibu pun untuk membela diri, ibu bersumpah juga, namanya sumpah li'an. Jadi sama-sama saling bersumpah. Ketika seorang suami bersumpah li'an, maka otomatis bapak sama ibu itu berpisah, tak bisa bersatu lagi sampai kapanpun. Kalau dia talak, ada talak 1 masih bisa rujuk, talak 2 masih bisa rujuk, talak 3 tak bisa rujuk, kecuali si perempuan menikah dengan laki-laki lain, lalu berhubungan suami istri, bercerai, maka baru bisa perempuan ini menikah lagi dengan suami yang mentalaknya 3 kali. Kalau dia fasakh, kalau dia khulu, itu tak ada rujuk. Tak ada rujuk. Caranya macam mana? Nikah balik, nikah ulang, nikah dari awal. Kalau bapak mau balik sama ibu. Kalau talak kan ada rujuk. Kalau fasakh sama khulu, yang 2 itu tadi, yang saya sebut di tengah tadi, itu tak bisa rujuk. Kalau talak kita rujuk ya masih bisa. Kalau fasakh, khulu tak bisa. Nikah balik. Kalau li'an, sampai kapan pun tak bisa balik, putus selamanya, habis, tak bisa balik lagi. Nah, itu bedanya antara talak, khulu, fasakh dan lain sebagainya tadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agaknya demikianlah kaji kita pada pagi yang berbahagia ini. Tengok dah agak gelisah ibu-ibu, bapak-bapak, mereng sana, mereng sini, begini. Nah, jadi mudah-mudahan adalah yang dibawa pulang yang saya sampaikan hari ini, mengingat-ingat kaji. Kalau dia terucap atau terlaksana betul-betul diperhatikan, jangan malah rumah tangga kita itu kita anggap rumah tangga yang halal, malah dihitung rumah tangga yang berzina seumur hidup karena tak paham terkait hukum-hukum persoalan nikah. Disampaikan ke anak-anak saudara kita, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu, tambahan amal. Wallahu alam. Lain waktu, lain kesempatan bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una fid dinina wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam wa barik alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim.